Jangan perbanyak gengsimu gitu loh. Istilahnya kita mau diternak, mau dikerja apapun, yang penting kan halal itu. Kalau saya sih lebih suka mau berapapun hasilnya kamu, bosnya ya di kamu gitu. Ya, perkenalkan nama saya Frizeklin Safli, biasa dipanggil Epi. Saya dari Desa Wiradadi, RT 1 RW 5, Kecamatan Sokaraja. Saya memulai peternakan ini di tahun 2024, tepatnya di bulan November. Dan panenan pertama saya di bulan Desember. Asal mulanya saya berternak di ayam KUB ini terinspirasi dari ayah sendiri. Jadi ayah itu punya usaha ayam, tapi dia skala rumahan. Dari 10 ekor betina, 2 ekor jantan. Dengan populasi segitu dia bisa menghasilkan sebulan itu panen sekitar 20 ekor sampai 30 ekor. Dan saya mulai tertarik di peternakan ayam ini. Ya, untuk pertama kalinya saya membuka bisnis ini dengan nama Batara Farm. Batara sendiri itu terkenal dengan dewa Batara, yaitu nekat. Istilahnya bisa dikategorikan tuh modal nekat, sama seperti saya mas. Dengan waktu itu populasi hanya 100 ekor, yang sampai sekarang jadinya bisa sampai 500 ekor per bulan. Kalau saya itu ngambil ayam kampung itu tipe KUB atau jenis KUB, Kampung Unggul Baletnak. Jadi dulu saya pernah coba pakai ayam chopper mas. Ayam chopper itu lebih murah dan juga panennya lebih cepat. Tapi untuk sekarang ini chopper itu untuk masuk ke rumah makannya susah mas. Karena dari chopper itu sendiri silangannya itu dari Bangkok. Yang khas emang berat hanya di tulangan bukan daging. Dan terus kalau untuk KUB ini dia tuh lebih kental, lebih gede di dagingnya. Makanya saya lebih memilih KUB ini untuk peternak daging kampung. Ya, jadi sistemnya saya itu mitra putus mas. Dalam arti saya itu tetap ngambil DOC itu dari supplier utama teman saya sendiri. DOC itu per box KUB itu harga di sini itu sekitar 750.000, isi 102. Jadi nanti setelah kita beli DOC, kita tuh masukkan ke kandang fattening, kandang lampu, kandang penghangatan buat DOC itu. Nanti setelah usia 3 minggu di kandang penghangat itu yang ada lampunya, kita diumbar mas. Dalam arti kita taruh agar ayam itu lebih bebas, lebih banyak gerak. Nanti setelah 3 minggu di kandang umbar, nanti kita tinggal tunggu sampai panen sekitar usia 50 hari. Kalau yang pejantan itu bisa nyampe bobot 1 kilo. Untuk kandang saat ini diameternya itu sampai 10 meter persegi, ada 3 kandang umbaran, 1 kandang fattening untuk pembasaran DOC. Untuk kalau semua terisi itu kapasitas sampai 750 ekor. Kalau untuk kendala sih biasanya di bulan-bulan musim penghujan seperti ini mas. Cuma dimana ada kendala pasti tetap ada solusinya mas. Contohnya misal di musim penghujan ini sebenarnya ayam itu seperti manusia mas, seperti kita. Ayam itu tak kalah dingin, tak kalah cuacanya mendung, hujan, kena angin, pasti mereka pilek mas, sama seperti manusia. Jadi untuk solusinya ya jamu-jamuan mas, tradisional. Untuk jamunya biasa dikatakan tuh jamu tolak bala, saya biasanya nyebutnya. Jamu itu terdiri dari temulawak, bawang putih, jahe, kunir, sama gula Jawa mas. Kalau pakai gula aren lebih bagus lagi. Pengolahannya mungkin kalau saya itu cukup semua bahan tadi itu di blender jadi satu, nanti dicampurkan ke makanan bisa, ke minuman bisa mas. Kalau dua-duanya lebih bagus. Kalau perawatan biasanya saya seminggu sekali itu penyemprotan antisep
untuk mengurangi bakteri dan amoniak sisanya. Untuk selebihnya kasih makan sama air minum yang rutin Mas. Misal kita pagi ngasih makan jam 6 ya besoknya jam 6 lagi. Kalau siang ya jam 2 lagi. Begitu seterusnya Mas. Per hari kalau di saya itu 3 kali Mas, pagi, siang, dan malam. Kalau makanan saya itu pakai 5-11 dan pakanan fermentasi. Saya kalau pakan fermentasi itu biasanya pakai campuran ada 4-5 bahan Mas. Dari pertama itu yang pok itu pakai ampas tahu. Ampas tahu itu 25%. Perbandingan dari kita bikin pakan fermentasi 50 kilo aja. Untuk yang pertama itu ampas tahu 25 kilo. Nanti jagung gilingnya itu 15 kilo. Dan sisanya itu dedek atau bekatul itu 15 kilo. Nanti dicampur dengan E4 dan air kelapa, kita diamkan selama 2 hari. Lebih lama itu lebih bagus, karena E4 itu untuk menekan angka protein biar lebih tinggi di fermentasi. Gagal sih selama ini alhamdulillah belum pernah, cuma angka kematiannya pernah sampai sekitar 15% dari 250 ekor. Jadi anggapkanlah kita ini ayam sebagai keluarga kita Mas, dalam arti kita ngasih makan dia itu ya pakai perasaan lah Mas. Gimana cara ngerawat dia, gimana cara ngebersihin kandangnya biar ayam ini nyaman. Ketika ayam itu nyaman, ya ayam itu sehat, banyak gerak, banyak makan, nanti produktivitasnya lebih tinggi Mas. Jadi untuk panenannya kita lebih tinggi. Saya masih ingat pesan ayah saya, jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau kita nanamnya kasih sayang ke ayam, ngerawat ayamnya baik, insya Allah ayam itu juga akan berbalik baik ke kita juga. Dalam arti nanti 50 hari dia bisa mencapai bobot 1 kilo. Kematiannya juga kecil. Jadi untuk pemilihan ayam KUB yang bagus, yaitu dari kakinya dulu Mas. Kalau kakinya besar, mau dia badan sebesar apapun, insya Allah jalannya juga tegap. Ini usia sekitar 5 bulan, dia berat hampir di 4 kilo. Ini pejantan. Ini dulunya saya silangin sama Kuntara 4 Mas. Jadi badannya jali-jali kayak gini. Untuk ayam yang sehat, dia tuh lebih ke banyak gerak Mas. Jadi kayak orang sehat aja lah, banyak gerak, main sana sini gitu. Dia nggak pilek, nggak ngorok, juga dari matanya juga dia kelihatan beringas gitu kan. Itu ciri-ciri ayam yang sehat. Kalau saya itu strategi pemasarannya itu pengalaman nih Mas. Kalau dari saya itu dulu jual dengan harga murah karena saya istilahnya di sini itu peternak pemula. Jadi saya untuk mengenal daripada pembeli itu ya dengan cara menurunkan harga dulu. Nanti setelah kita tahu banyak banget pedagang yang sudah istilahnya tahu kita bisa menaikkan harga dengan kualitas ayam kita Mas. Jadi ketika ayam kita sehat, ayam kita bagus, kita udah punya pasaran yang luas, kita bisa menaikkan harga dan kualitasnya Mas. Untuk pasarannya sendiri di daerah Purwokerto ini sih gampang Mas, karena Purwokerto ini kan banyak lamongan, banyak rumah makan. Jadi kita udah nggak perlu bingung lah Mas. Istilahnya kita upload di sosial media, upload di pemasaran banner dan kartu nama segala macam itu insya Allah Mas banyak rumah makan yang minat kalau kualitas ayamnya kita itu bagus. Jadi saran saya untuk para peternak pemula nih, khususnya yang untuk skala rumahan atau skala kecil, saya merekomendasikan tuh ngambil 10 betina dan 2 pejantan. Kita kalkulasikan saja, dari 10 betina itu per telur sampai 7 hari itu menghasilkan telur, kita bikin presentasi 80%, sekitar 56 telur. Dikalkulasikan lagi kefertilannya setelah kita kandeling itu sekitar 80% lagi, berarti sekitar 40, katakanlah 45. Jadi nanti setiap ayam usia bertelur dari telur sampai menetas itu kan 21 hari.
Jadi kita di setiap 21 hari itu kita udah bisa punya DOC. Kalau saya kan dibilang peternak genset lah, ibaratnya masih muda. Jadi pesan saya buat teman-teman yang seumuran saya nih, untuk di usia 23 nih, apa loh yang kamu dapat di usia 23 ini kalau bukan dari hasil kerja keras kamu? Perbanyaklah ilmu, perbanyaklah literasi. Kita ibaratnya bergaul dengan yang lebih tua, lebih muda, istilahnya kita sharing-sharing. Jangan perbanyak gengsimu gitu loh. Istilahnya kita mau diternak, mau dikerja apapun, yang penting kan halal itu. Kalau saya sih lebih suka mau berapapun hasilnya kamu, bosnya ya di kamu gitu.